Ya, pemirsa, pekerja galian yang hilang tertimpa longsoran tebing maksud kami di Desa Trosono, Magetan, Jawa Timur ditemukan dalam kondisi meninggal. Tim SAR menemukan jasad korban setelah 2 hari pencarian. Hati-hati. Ayo minggir bentar, kasih jalan. Tim SAR gabungan BPBD Magetan, Basarnas, Posar Trenggalek, dan TNI Polri akhirnya menemukan jenazah Suroso warga Nguri, Lembeyan, Magetan yang dilaporkan hilang dalam peristiwa runtuhnya tebing galian C yang terjadi di Desa Trosono, Kecamatan Parang, Sabtu siang kemarin. Jasad korban ditemukan dalam timbunan batu dan tanah setelah hampir 2 hari dilakukan pencarian. Korban tertimpa runtuhan batu dan tanah dari tebing galian setinggi 50 meter saat berteduh dari hujan bersama beberapa orang rekannya. Posisinya tertindih ini tanah longsor ya. Yang terlihat pertama bagian punggung sampai kepala bagian belakang. Posisinya gimana? Tengkurap? Betul, tengkurap ke pinggiran tebing. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Saidiman Magetan untuk dilakukan otopsi dan kasusnya ditangani aparat kepolisian Polres Magetan. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Seorang pekerja bangunan di Serang, Banten, pemirsa, tewas tertimpa beton rumah yang sedang direnovasi. Korban tewas luka parah di bagian leher. Proses evakuasi terhadap seorang pekerja bangunan tertimpa beton rumah warga di perumahan Taman Alam Lestari, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang, Banten berlangsung dramatis. Korban berinisial AS tertimpa beton bangunan rumah yang sedang direnovasi. Saat dievakuasi, korban dalam posisi terlentang di dalam drainase. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban sedang melepas tiang bambu yang berfungsi sebagai penyangga beton bangunan rumah. Ketika tiang bambu dilepas, beton bangunan rumah justru ambruk dan menimpa korban. Jadi rumah tersebut lagi direnovasi dan dibuatkan dicor depannya itu kan ya. Jadi dia ambruk, terus tertimpa korban. Ambruknya itu mungkin karena kurang fondasinya kurang bagus, terus penyangga atasnya juga nggak ada. Proses evakuasi terkendala banyaknya puing bangunan dan berlangsung selama 20 menit. Usai dievakuasi, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia akibat luka parah pada tulang leher. Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto, Polda Sulawesi Selatan gerebek 2 arena judi sabung ayam. Polisi melepaskan tembakan ke udara dan para pelaku kocar-kacir melarikan diri membawa ayam aduannya. Tim Pegasus Unit Resmob Satreskrim Polres Jeneponto menggerebek arena judi sabung ayam di 2 lokasi di Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penggerebekan berawal dari laporan masyarakat yang resah atas aktivitas sabung ayam di wilayah tersebut. Sesampainya di lokasi, polisi melepaskan tembakan ke udara, membuat para pelaku kabur membawa ayam aduan mereka. Polisi membakar dan membongkar sebuah bangunan kayu menyerupai rumah tenda darurat yang diduga kuat disiapkan sebagai arena judi sabung ayam. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 buah ring, 2 buah karpet yang digunakan sebagai alas ring di sekitar lokasi. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, seorang pencuri menjadi bahan tertawaan warga karena berlumuran lumpur. Ya, pelaku masuk ke selokan karena takut diambuk warga setelah mencuri ponsel. Warga Sukomanunggal, Kota Surabaya menangkap 2 pencuri, namun dibuat tertawa karena salah satu pencuri bersembunyi di dalam selokan. Pelaku yang bersembunyi selama 3 jam takut diamuk warga. Polisi yang datang ke lokasi membawa kedua pelaku ke kantor polisi. Dalam aksinya, kedua pelaku dipergoki warga saat mencuri ponsel. Pelaku mencuri saat korban beristirahat di dalam kantor, kemudian mendengar ada suara mencurigakan dan dilakukan pengecekan, ternyata didapati pintu kantor telah dicongkel oleh para pelaku.
Korban berteriak dan pelaku terkejut sempat melarikan diri. Satu tersangka diamankan sementara satu lainnya nekat menceburkan diri ke selokan. Kejar warga itu, Pak. Terus nggak ada salah, nggak usah lari ke situ, Pak. Berapa jam kamu di situ sembunyi? Ya kurang lebih dari jam 4 sampai jam 7, Pak. Jam 4 pagi, jam 7. Oh itu Enggak kamu kenapa kok sampai lari ke situ? Enggak lari ke jalan raya gitu? kamu bisa nggak ada jalan lagi, Pak. Nggak ada jalan lagi. Untuk yang Nizar tidak sempat dimasak. Untuk yang Agus yang masuk ke dalam got itu tomberan. Mulai dari jam 4 sampai dengan jam 7 itu hanya satu kali dipukul oleh masyarakat. Dan itu tidak mengakibatkan cedera yang berarti. Dan waktu itu memang dia sengaja lari ke situ untuk menghindari massa atau seperti apa? Betul, jadi untuk Agus lari ke situ untuk mengelabui petugas dan massa. Kedua tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari kota Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya sindikat narkoba lintas provinsi kembali digagalkan aparat Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Barat. 8 kg sabu diselundupkan dari Sumatera Selatan menuju Kota Padang. Empat kurir narkoba ditangkap petugas BNNP Sumatera Barat di kawasan Bandar Buat, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Untuk mengecoh petugas, para pelaku menyembunyikan sabu di dalam sebuah mobil minibus yang diangkut menggunakan truk towing. Gerak-gerik mencurigakan akhirnya terendus petugas dan menemukan 8 paket besar sabu yang dibungkus rapi dalam plastik makanan olahan durian. Aksi penangkapan berlangsung dramatis dan sempat menyedot perhatian warga sekitar yang terkejut dengan modus penyelundupan dan terbilang nekat ini. Sabu rencananya akan diedarkan ke berbagai wilayah di Sumatera Barat. Dengan modus mobil tersebut, mobil mini, mobil Toyota, kemudian modusnya mobil ini di-towing dari tol di Sumatera Selatan, kemudian kita hentikan di daerah Bandar Buat. Setelah kita geledah, ternyata betul yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu, jumlahnya cukup banyak ini, sekitar 8 paket, lebih kurang 8 kilo lah. Para tersangka digelandang ke kantor BNNP Sumatera Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kepala desa ditetapkan menjadi tersangka utama dalam insiden Carok di Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka merupakan orang yang memerintahkan dan memberikan senjata tajam untuk menyerang korban. Aksi serangan senjata tajam dilakukan warga atas perintah Kepala Desa Geger, Bangkalan terhadap korban di sebuah klinik. Tersangka diamankan unit Pidum Satreskrim Polres Bangkalan yang terlibat secara aktif dalam kasus Carok. Penangkapan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka lain yang sudah ditangkap sebelumnya. Kasus Carok berawal dari sebuah perselisihan di jalan antara tersangka dengan korban. Tersangka yang merasa tersinggung menyuruh salah satu perangkat desanya untuk memberi pelajaran pada korban sambil memberi bekal sepucuk senjata tajam. Perintah tersangka inilah yang menyebabkan terjadinya duel Carok. Kejadian ini memicu insiden lain yang sempat menggemparkan masyarakat Bangkalan. Sehingga bisa melakukan pembacokan terhadap korban Indul. Jadi yang nyuruh Bu Siri itu aslinya kepala desa ini? Kepala desa ini, kepala desa yang saat ini dijadikan tersangka oleh kepolisian dan telah dilakukan penahanan oleh kejaksaan. Limpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka atas nama Budiman. Yang karena sudah dilakukan sudah P21. Jadi kewenangannya beralih diserahkan kepada kita. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.